Ya, ketemu lagi di program Dashboard Export. Seperti biasa, tentu kita kalau ketemu dengan sahabat-sahabat ekspor, kemudian dengan teman-teman yang ada di Nusantara, kita selalu membahas tentang dunia ekspor. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang salah satu kota yang titiknya di tengah-tengah Pulau Jawa. Ini salah satunya kulinernya juga terkenal. Dan obrolan ini santai aja, rileks. Kita tebakan dulu nih, kira-kira kota apa? Di tengah ya Pak. Di tengah itu ada sebenarnya ada Pulau Kalimantan ya kalau di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ibu kota ada di Pulau Jawa, pasti kalau di tengah itu berhubungan dengan Jawa Tengah. Iya, apa tuh kotanya, Kak? Kalau tebakan saya ini Pak, mungkin kota Yogyakarta atau Bukan, apa? kota lain. Kalau Jawa Tengah harusnya ibu kotanya Semarang. Oke, iya kota Oh, kota Semarang. Semarang. Nah teman-teman, kita kenalan dulu nih. Salah satunya yang di ruangan ini ya, kita mau ngobrol santai ya. Ada Mas Fajri, siapa teman kita yang ada di Nusantara. Nah teman-teman, di ruangan ini ya, di ruangan Zoom ini kita juga akan menyapa sahabat-sahabat ekspor yang ada di seluruh Indonesia, dan insya Allah nanti saya akan kenalkan tamu spesial kita juga ya. Tapi kita kenalkan dulu, ada Mas Fajri. Halo Sobat Ekspor semuanya. Oke, ada Mbak Ika. Halo Sobat Ekspor. Oke, nah teman-teman, tadi kita di awal sampaikan bahwa ada salah satu kota yang ya kota tua yang sudah terkenal, ya, termasuk kulinernya. Nah, kita akan bahas tentang kota Semarang, dan salah satu kulinernya adalah lumpia. Tahu nggak lumpia? Wah, lumpia itu kayak apa? Istilah di Tionghoa ya Pak. Nah, iya sejarahnya itu, ya. Tapi kayaknya ini juga termasuk makanan tradisional. Kayaknya dulu waktu kecil pernah makan lumpia, cuman bukan lumpia yang tadi di Semarang. Kayaknya lumpia apa dari daerah asal saya, Pak. Apa itu? Ya itu apa? Semar Mendem. Apa itu Semar Mendem? Apa itu Semar Mendem? Ya, Semar Mendem itu hampir sama kayak lumpia, cuman dia itu digulung pakai telur. Jadi isinya itu dari beras ketan, terus ada ayamnya. Oh gitu. Mbak Ika tahu tentang lumpia? Kalau lumpia Semarang waktu itu pernah nyoba ya Pak Amin. Nah, ngomong-ngomong kota Semarang ini apakah makanan khas tradisionalnya itu cuma lumpia Enggak, atau banyak ada banget. banyak gitu? Banyak. Ada, kalau pernah orang berkunjung ke kota Semarang, pasti pulangnya bisa bawa oleh-oleh yang terkenal, misalnya lumpia, kemudian wingko babat, dan banyaklah ciri-ciri Bandeng khas. presto juga ya, Pak? Bandeng Fresh. Emang Bandeng Presto sono? Bandeng Iya, Presto Semarang. 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 Oh, yang saya tahu kalau Bandeng Presto itu apa, Jawa Timur, bukan ya? Bukan, kayaknya Oh Semarang. gitu. Tapi nanti kita obrolan ini ya, sebelum kita obrolan ini jauh, saya akan nyapa dulu nih. Paling tidak sahabat ekspor tahu nih narasumber yang saya umpetin. Mau saya sapa dulu nih, karena nanti obrolan kita siapa tahu akan dilengkapi oleh beliau. Kita sapa dulu ya. Halo, apa kabar Pak Handito? Woi, kabar baik Mas Amin. Saya lagi dengerin radio ini. Oh iya nih Pak, ini saya juga lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekolah ekspor nih Pak. Ya, tentu ini obrolan ini nanti kalau saya kurang paham, saya mau konsultasi juga nih dengan Pak Handito. Tolong standby ya Pak ya. Ya, tune in terus. Ya, ini obrolannya mengenai ini Pak, kota Semarang dan lumpianya nih Pak. Wah, enak nih. Aku lagi mau makan lumpia juga. Oke, Bapak stay dulu ya Pak ya. Saya mau ngobrol dengan teman langsung nih Pak ya. Stay dulu ya Pak. Sip, monggo. Oke, terima kasih Pak Dito. Nanti saya langsung kontak lagi. Oke, nah Mbak Ika, kenapa tadi saya ngobrol tentang diawali dengan kota Semarang, kemudian lumpia ya? Karena apa? Lumpia ini sebenarnya makanan ciri khas ya, kuliner yang
sudah terkenal tidak hanya di domestik saja, bahkan sudah ke mancanegara. Mas Fajri tahu keunikan-keunikan dari apa kelebihan dari ini lumpia Semarang. Nah, sebagai anak yang tinggal di dekat Semarang, tentunya saya tahu dikit ya tentang lumpia. Jadi lumpia ini tuh dari Semarang, kenapa memiliki keunikan? Karena terbuat dari adonan dari tepung terigu, air, telur, kemudian diisi dengan ayam, udang, telur, ayam, udang, dan rebung, terus dicampur dengan bumbu khas Semarang gitu. Dan rasa teksturnya itu juga gurih, kenyal, dan garing gitu Pak. Jadi itu membuat daya tarik sendiri daripada lumpia-lumpia yang lain. Dan yang paling utama itu bumbu khas Semarangnya. Jadi bumbu yang nggak ada di daerah lain, dan itu jadi daya tarik sendiri bagi Kota Semarang Kota ya Pak Semarang, ya? gitu. Oh, jadi Teksturnya tuh yang bikin iya, nikmat sama tuh. sama bumbu bumbu khas khas Semarang. Nah, obrolan ini tentang tadi disinggung tentang keunikan dari lumpia, kenapa yang harus diekspor lumpia Semarang, kemudian prospeknya gimana kalau kita ekspor. Nah, memang peluang-peluang ini sangat besar ya, apalagi kita sebagai calon-calon eksportir harus bisa melihat peluang. Itu yang terpenting, melihat peluang dan eksekusi ya. Kita nggak perlu harus produksi produknya, kita lihat peluang mana yang kira-kira bisa, baru kita eksekusi. Nah, mengenai ini kita akan ngobrol nih dengan Pak Handito. Ada nggak titipan pertanyaan biar nanti saya sampaikan ke beliaunya? Ini dia masih hadir tuh. Apa kabar? Masih dengan saya? Masih nih, lumpianya baru habis Ki. Oh, oke. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Handito agak lama nunggunya karena saya lagi ngobrol santai nih Pak mengenai Kota Semarang dan lumpianya nih Pak. Jadi obrolan teman-teman mengenai Kota Semarang, salah satu Semarang kota ibu kota dari Jawa Tengah Pak. Kemudian kita ngobrolin tentang Lawang Sewu ya, Tugu Muda. Kemudian langsung cerempet ke kuliner nih Pak. Salah satunya adalah lumpia. Dari obrolan tadi ternyata ada teman-teman yang pengen mengekspor ya Pak, mengekspor produk lumpia. Tadi saya sampaikan silahkan kalau mau ekspor ya, nggak mesti harus kita sebagai pembuat, sebagai produk kita produksi bahannya, kita ngambil di salah satu produksi ini lumpia dan kita bisa jual. Nah, mengenai saya sebagai calon ya katakanlah eksportir pemula nih Pak. Bagaimana menurut Pak Handito nih Pak peluang mengenai lumpia di pasar internasional Pak? Ya barusan tadi lumpia saya makan enak banget nih. Rebungnya keras gitu, ada udangnya gitu. Jadi inget ini, tempoh hari kayaknya sama Mas Amin waktu saya keluyuran di Simpang 5 di Semarang itu. Ya ini kalau lihat suasananya waktu itu masih muda, sekarang juga merasa muda juga kan gitu ya. Jadi kalau kita amati ya sebelum bahas lumpianya gitu ya, kita bahas Semarangnya ini kan ada area yang Pandan Aran yang ada di sekitar Simpang 5 di Semarang ini kan ramai banget gitu ya. Saya pernah waktu itu sama temen yang baru pertama kali ke Semarang, dia nyetir mobil, saya di sebelahnya gitu. Nyari-nyari tempat lumpianya di mana gitu, beloknya di mana gitu. Ya, zaman itu belum ada Google Map gitu, jadi muter-muter sampai 5 kali. Kenapa muter-muter 5 kali? Mungkin karena Simpang 5 ya, tapi bukan karena itu. Gak tahu ini yang mana ya, yang kanan, yang kiri. Tapi sampai sana, kayaknya yang sana nih, muter-muter sampai sana hampir bener. Tapi ini lihat itu dulu dong, lihat itu dulu, ada hotel bagus tuh di situ. Muter lagi, sampai akhirnya muter balik ke tempat kita masuk lagi, jadi balik muter balik sampai akhirnya muter-muter entah 4 atau 5 kali, akhirnya kita baru masuk gitu, ke tempat Jalan Pandan Aran yang jejer-jejer di situ banyak jualan lumpia. Saya kalau udah seperti itu saya seringkali berpikir-pikir yang mana ya yang asli ini ya, yang mana yang paling enak, kan namanya juga kita kalau lagi jalan-jalan nyarinya yang paling enak lah kan gitu kan. Nah jadi pada saat itu kemudian
wah pokoknya ini yang paling ramai, mungkin paling enak lah, kita ikut aja orang yang paling ramai ke situ. Makan lumpia, di situnya ada disediain, ada jualan tokonya, jualan banyak macam-macam lumpia, tapi ada juga satu toko yang agak unik gitu. Saya menganggap itu agak aslinya gitu ya, saya nggak ngerti juga asli apa enggak, tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol di situ, wawancara di situ, udah lama, udah puluhan tahun tempat lumpia itu, dan di situ disajikan ada lumpia basah, ada lumpia kering gitu ya, goreng maksudnya, lumpia goreng gitu ya, yang kemudian bisa dimakan di situ, ada yang dibawa pulang. Nah ketika dibawa pulang, nanyalah sama yang jualan, ini bisa tahan berapa lama? Ya 2 hari masih bisa Pak, dia bilang gitu. Oh dari 2 hari, tapi saya bayangkan ini kalau diekspor, kalau 2 hari belum nyampe nih di negara tujuan. Kalaupun pakai pesawat gitu kan, sampai sono udah sehari, udah waktunya udah habis ini kan gitu. Nah gimana caranya kalau Mas Amin tadi mau ekspor produk-produk lumpia kan gitu. Nah tentu saja kalau mau ekspor lumpia harus dipikirkan bagaimana caranya agar produk tadi bisa dikonsumsi di negara tujuan ekspor masih dalam kondisi yang sehat, masih kondisi yang baik kan begitu. Nah ini kan terkait juga dengan bagaimana penanganan produknya. Lumpia itu bisa diekspor dalam bentuk udah jadi lumpia, bisa jadi tadi kan sempat ada perbincangan di frozen gitu, boleh juga ya di frozen gitu, tapi jangan lupa ya di frozen itu kan sebenarnya ikan gitu ya, contohnya ikan seger gitu di frozen bisa tahan beberapa tahun sebenarnya gitu ya, asal situasi frozennya baik kan gitu. Nah tetapi kalau kita bicara lumpia kan di situ ada rebung, ada udang, ada macam-macam gitu kan. Nah ini bagaimana caranya membuat produk-produk tadi itu sebelum di frozen itu dalam kondisi yang higienis supaya produknya ketika di frozen jangan sampai ada salah satu yang menjadi masalah di kemudian hari kan gitu. Jadi harus dibuat proses produksinya higienis sesuai dengan cara-cara penanganan pengolahan pangan yang baik kan gitu ya. Nah sebenarnya di frozen, nah sudah di pack dulu lah, vacuum pack, kemudian dari situ di frozen. Nah ini bisa dikirim seperti itu, bisa seperti itu. Tapi bisa juga, kalau saya lihat sekarang ini kreativitas teman-teman yang di kuliner kan bagus tuh ya. Nggak harus semuanya diekspor dalam bentuk seperti itu. Bisa lumpia sudah matang beneran, sudah siap dimakan, di frozen, di sono tinggal dipanasin gitu ya, di luar negerinya kan gitu. Tapi kan bisa juga yang dikirim sebagiannya. Misalkan kalau lumpia itu salah satu yang paling sulit kan, bukan paling sulit, paling khas gitu antara lain kulit lumpianya. Tadi kan ada proses pembuatan lumpia gitu. Nah itu bagaimana cara bikin kulitnya yang baik. Nah itu bisa seperti itu. Nanti isinya kan macam-macam betul lumpia. Kita bisa lihat ada biasanya yang tradisional, ada rebungnya, ada udang, atau ada daging kecil-kecil gitu ya, ada macam-macam. Tapi ternyata sekarang variannya banyak itu. Ada lumpia yang nggak asin, yang manis gitu, isinya sesuatu yang manis-manis kan gitu, buah, potongan sayur kan gitu bisa masukin gitu. Nah terserah apa aja. Nah yang begini kan bisa kita dorong kreativitas di negara-negara tujuan. Jadi bisa jadi yang kita kirim nggak dalam bentuk lumpia yang sudah jadi, tapi kulit lumpianya dikasih petunjuk-petunjuk, nanti di sana carilah apa yang ditaruh di dalam isinya. Mungkin yang namanya rebung itu wajib ada ya, supaya jadi ciri khas lumpianya. Cari rebung di luar negeri kan nggak selalu gampang juga ya kan gitu ya. Nah itu bisa juga rebungnya disajikan dalam bentuk bisa yang ikutan di frozen, tapi bisa juga dalam bentuk kering kan gitu ya, dalam bentuk kering yang kemudian diangetin sehingga memudahkan penanganan produknya ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara kulit lumpianya bisa juga dalam bentuk yang diolah supaya jadi kering, mungkin sampai di luar negeri dipanasin dulu pakai microwave atau pakai apa gitu ya, sehingga sudah jadi sesuatu mirip sama aslinya. Rebungnya juga gitu, mirip sama aslinya, ditambah isi-isi yang lain biar isinya di negara-negara tadi. Tentu saja yang beginian biasanya kalau ekspornya kita B2B, di sana yang mengimpor di luar negerinya adalah warung Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya, yang dia udah tahu cara bikin lumpianya tapi bahan-bahannya udah ada gitu. Dan ini kan mempercepat proses tuh supaya warung-warung lumpia itu ada di berbagai negara tanpa membuat di
di sana semuanya harus diurusin kan gitu ya. Kalau semuanya disediakan dalam bentuk yang udah jadi, ada kalanya nanti sampai sono ada terasa kurang fresh kan gitu. Tapi dengan adanya produk-produk fresh dari negara masing-masing, maka kita bisa juga membuat kemiripan dengan aslinya itu masih dapat gitu Mas. Jadi peluangnya gimana Pak? Ya, jadi peluangnya bisa muncul dari sana. Sebenarnya peluang pasar ekspor itu kan bisa lihat dari permintaan di dalam negeri, di luar negeri ya kan, di negara-negara tadi permintaannya. Tapi juga peluang itu bisa dimunculkan dari kita membuat peluang. Kalau tadi lumpia bisa kita proses frozen full atau frozen sebagian gitu, atau yang sudah diolah kering sebagian gitu, maka menjadi peluang jadi terbuka. Oh iya ya, bisa dong kalau gitu bikin warung lumpia di berbagai negara kan gitu. Nah ini peluangnya sangat besar kan, seperti kita ketahui pemerintah juga lagi mendorong kan terbukanya lebih banyak lagi restoran-restoran Indonesia di luar negeri kan. Ada program Spice Up the World, ingin 4.000 restoran Indonesia ada di luar negeri. Nah kalau semuanya kepengen bikin restoran yang diproduksi di sana semua kan lama bikinnya ya kan. Tapi kalau sebagian dari restoran tadi itu berasal dari restoran yang sebagian produknya sudah matang dikirim dari Indonesia kan lebih gampang gitu. Bikin warung lumpia di 50 negara gitu yang produk-produknya sudah separuh siap gitu, atau di sana tinggal dipanasin. Nah itu kan mempercepat proses gitu ya. Nah ini bisa, tapi bisa juga yang namanya lumpia kita proses kemudian dimasukin ke dalam produk-produk yang dalam kemasan. Kan sekarang banyak canned food ya, kemasan dalam kaleng gitu ya, yang lumpianya dimasukin ke sana, tinggal di luar negeri dibuka, diangetin, jadi lumpia gitu. Nah ini peluang-peluang ini juga sangat besar. Ini terutama masuk ke negara-negara yang punya kemiripan konsumsi dengan lumpia. Ya salah satu diantaranya balikin ke China lagi. Ya memang kalau kita lihat rebung, kenapa bisa jadi itu mungkin zamannya itu dulu kali ya. Ada Laksamana Cheng Ho datang ke Semarang, mungkin salah satunya kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di Semarang bikin lumpia itu, kirim baliklah ke China. Sana kan bisa jadi kan, itu pasarnya kan juga banyak di sana. Mungkin kalau rebungnya di China banyak ya sudah nggak usah diekspor rebungnya, ekspor yang lainnya, rebungnya dibikin di sana aja kan gitu. Itu contoh yang kita bisa lakukan. Jadi peluang untuk ekspor lumpia ini saya rasa besar dengan kita membangun warung-warung lumpia di luar negeri, tetapi juga kita bisa lakukan dengan berkolaborasi dengan negara-negara yang punya kemiripan budaya dengan budaya lumpia tadi. Oke, makin semangat nih Pak kalau bicara peluang nih Pak. Saya jadi pengen cepet nih ekspor nih Pak ya, walaupun saya hanya ngambil ya Pak dari home industry kayak gitu ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih yang titipan dari Mas Fajri, Mbak Ika ya. Salah satunya gini Pak, kan kita kalau ngambil kan nggak punya kemasan nih Pak, branding nih Pak, bicara branding. Apakah sebelum kita ekspor kita membranding dulu lumpianya dengan seolah-olah punya saya dengan nama apa kayak gitu? Boleh ya Pak ya gitu Pak? Mohon arahannya Pak. Nah ini kalau soal branding yang lumpia tergantung pasarnya. Kalau kita pasarnya di sono mau langsung ke end user, consumer gitu ya, maka memang perlu ada merek produknya kan gitu. Tapi kalau yang tadi saya cerita, malah kita masuk ke jaringan-jaringan warung-warung di luar negeri, restoran di luar negeri, toko-toko retail di luar negeri. Bisa jadi yang disebut brand itu bukan brand merek produknya, tapi brand lumpianya. Misalkan kita bilang ini lumpia Semarang kan gitu ya. Ya tentu saja oleh lumpia Semarangnya buatan siapa, ada nama kecilnya gitu karena supaya jadi identitas gitu. Tapi yang kita tonjolkan bicara ini adalah lumpia Semarangnya. Jadi brand bisa jadi adalah community brandnya. Tentu saja kalau lumpia Semarang nggak bisa diakui sebagai punyanya siapa gitu ya. Tetapi kalau masuk ke toko-toko, ke restoran, ke warung di luar negeri kan nggak apa-apa kita bawa ke situ, nanti ditulis ini diproduksi oleh siapa gitu ya. Jadi artinya memang perlu ada brand. Tetapi dalam kasusnya lumpia saya sih menganjurkan bawalah brandnya lumpia Semarangnya itu kan gitu. Oke, nah bicara tadi branding, nah kadang kan gini Pak, negara tujuan kita yang mau kita ekspor Pak,
ada negara tertentu yang mencantumkan misalnya produk halal kayak gitu. Ini produk halal yang kita kirim itu tentu dari aturan yang negaranya saya tinggal, misalnya Indonesia produk ini lumpia halal, atau misalnya ke Malaysia penentunya di sana atau gimana nih Pak? Iya memang lumpia ini ya ada yang bisa kita proses sebagai lumpia halal kan, sebagian besar lumpia halal. Nah itu kemudian bisa kita angkat sebagai sebuah ciri khas juga gitu ya. Apalagi Indonesia kan kepengen kita ini mampu mestinya menjadi eksportir terbesar produk halal dunia gitu ya. Nah, yang kita ekspor lumpia halal kan gitu. Nah, kalau masuk ke negara tertentu yang di sana katakan di Malaysia atau di negara-negara yang konsumsi produk halalnya lumayan tinggi ya, terutama yang itu ya, maka kita memang perlu mengikuti aturan main yang di sana. Tergantung aturan main di negara tadi apakah mengakui sertifikasi halal dari kita ini dari BPCPH Indonesia kan gitu ya. Nah, harus dilihat ketentuannya. Kalau ketentuannya sudah ada reciprocal agreement dan sekarang makin banyak ya BPCPH dengan aturan halal yang baru ini menurut saya sekarang semakin progresif gitu, semakin ekstensif kerjasama dengan negara-negara lain sehingga yang sudah mendapat sertifikasi halal di Indonesia ke luar negeri nggak perlu bikin sertifikasi halal lagi di sana karena kan jadi mahal kalau bikin sertifikasi halal di negara-negara tujuan ekspor kita. Bayangin aja ekspor lumpia kemudian sertifikasi halal di sana, apalagi kalau yang diekspor udah barangnya udah jadi gitu ya. Wah ini prosesnya kan panjang ini dan bisa mahal kan gitu. Tapi kalau ada pengakuan produk halal Indonesia diakui di luar negeri itu sangat memudahkan. Tapi itu semuanya harus dicek dulu ya. Ada negara-negara tertentu yang sekarang sudah punya perjanjian untuk saling pengakuan untuk sertifikasi produk halal. Nah kalau ada yang begitu kita manfaatkan. Oh gitu. Nah ini tadi produk halal. Nah misalnya nih Pak, saya karena masih belajar nih Pak masalah eksportir nih Pak, masih pemula nih Pak. Kalau misalnya kita kirimkan barang, sebenarnya ada resiko ya semacam bea masuk di negara yang saya kirim, itu ada nggak Pak? Resiko-resiko itu Pak? Ya kemungkinan dikenakan bea masuk saya rasa ada, tetapi sekarang kan makin kecil ya. Dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas Indonesia dengan banyak negara yang sekarang hampir ke semua negara-negara potensial lah ya. Masih ada sedikit-sedikit yang belum gitu ya. Tetapi sudah makin ekstensif kita. Nah itu banyak dimudahkan. Bisa jadi bea masuknya 0 atau bea masuknya dikurangi ya. Dari sekian menjadi lebih kecil kan gitu. Nah ini yang kita manfaatkan. Jadi kalau soal bea masuk ya memang ini penting. Tetapi sekarang ini di era yang dunia semakin perdagangannya semakin bebas, sebaiknya itu nggak menjadi masalah buat kita, apalagi produk-produk kuliner khas gitu ya, yang seringkali juga umumnya itu dibebaskan dari bea masuk di negara-negara yang jadi tujuan ekspor kita. Kan ekspor kita juga belum sampai dalam jumlah besar gitu kan, biasanya negara tujuan ekspor itu ngincer bea masuk kalau barang yang masuk ke situ jumlahnya gede. Kalau yang kecil-kecil, nah dia bilang capek ngurusin yang kecil-kecil, udah bebasin aja lah, kira-kira gitu. Oke Pak, gini Pak, ada 2 pertanyaan sebelum berakhir nih Pak. Satu lagi nih Pak, ya lagi-lagi saya mengatakan saya sebagai eksportir pemula Pak. Nah kalau misalnya ada teman yang ada di negara lain karena saya punya jaringan nih Pak. Nah pengirimannya kan tentu nggak pakai kontainer nih Pak. Kayak tadi kan eksportir besar dengan frozen udah dibekukan dan lain-lain. Nah ini pengirimannya dalam bentuk ya nggak terlalu banyak lah, misalnya 1 karung misalnya kayak gitu ke sana. Tetap ya Pak kena bea masuk juga ya Pak ya? Iya tapi saya menggarisbawahi dulu kalau lumpianya dimasukin karung tadi ya. Kalau ekspornya kopi biji-bijian dimasukin karung nggak apa-apa, tapi masuk ekspor lumpia dimasukin karung nggak kayaknya ya. Kardus kali ya, kardus atau di satu jadiin palet gitu ya kan? Palet betul Pak, ya. Palet. Umumnya palet betul Pak. Ya sebenarnya kalau ketentuan tentang bea masuk itu kan tidak merefer kepada
kemasannya bentuknya apa, mau di karung, mau di kotak, di box atau di tempat yang lain, nggak merefer ke sana, tapi dia merefer kepada jenis produknya apa. Jadi kalau memang produk itu memang dikenai biaya masuk, mau bentuknya dikotakin, dikarungin, ya tetap kena biaya masuk kan gitu. Tetapi ya kita harus milih-milih. Pertanyaan Mas Amin tentang dikarungin ini membuat saya juga berpikir, oh iya ya. Jadi kalau mau ekspor ke luar negeri, kemasannya apa gitu, dan nanti kalau jumlahnya banyak dikirim pakai apa ini? Pakai pesawat kah atau pakai kapal kah gitu ya? Ya kalau ada perbatasan darat ya pakai truk lah kan gitu. Tapi kalau enggak pakai apa ini? Kapal atau laut? Dan kalau tadi produknya katakan frozen tadi. Kalau frozen kan pilihannya jadi lebih terbatas ya. Ya yang pertama kalau pakai frozen, kalau mau pakai kapal laut, pakai kontainernya harus yang berpendingin kan begitu ya. Betul. Sehingga masuk di dalam negeri dari Semarang atau dari kota-kota lain udah dalam bentuk frozen, sampai sono masih beku. Frozen, masih beku gitu ya. Jangan sampai nanti dari sini dikirimnya beku, sampai sono udah lumer lah. Jangan-jangan rebungnya udah jadi itu tumbuh jadi bambu gitu ya. Karena kontainer tidak berpendingin ya. Tapi selain itu kan bisa juga pakai pesawat. Nah, kalau pakai pesawat umumnya kan karena terbangnya kan pendek-pendek ya 1 hari gitu. Dan jangan lupa di pesawat itu kan dingin ya, terbang di ribuan meter di atas permukaan laut itu kan dingin ya kan, dan nyaris minus itu suhunya kan gitu ya. Ya boleh dikatakan minus lah kan gitu. Sehingga barang yang dalam posisi frozen ketika di pesawat, meskipun di atas pesawat itu kan ini ya dekat sama matahari gitu ya, tetapi relatif tetap dingin. Nah, dan lagi pula ruang kargonya pesawat itu kan memang berpendingin kan begitu ya. Jadi itu relatif aman gitu ya. Tentu saja harus dijaga, jangan sampai nanti misal nih barang dari kita frozen masuk ke pesawat, sebelum masuk ke pesawat perlu waktu 3 hari ya, udah rusak buruan di situ kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau sudah masuk di pesawat umumnya aman. Sama juga nanti sudah sampai di negara tujuan, jangan sampai udah masuk di situ kemudian dikeluarinnya lama sama importirnya, bonyok juga, rusak juga kan gitu. Tapi kalau semuanya bisa dikelola dengan baik, sebenarnya kan ada banyak sekarang ini makin banyak freight forwarder atau yang ngurusin perusahaan-perusahaan kargo yang bisa handle produk-produk yang perlu pendingin gini makin banyak ini ya. Contoh lah yang lebih ekstrim itu kirim kepiting gitu lah ya kan, kirim kepiting. Nah, kirim kepiting itu kan suhu udaranya harus dijaga itu. Wah, kalau dari dingin panas dingin matilah kepitingnya. Di sini kepitingnya hidup, sampai sono kepitingnya udah kepiting goreng nanti kan gitu kan, atau kepiting bakar gitu. Tapi ternyata saya pernah melepas satu ekspor kepiting dari Papua sana ke Malaysia gitu. Saya lihat tuh kepitingnya masih hidup-hidup gitu kan. Saya tanya, nanti sampai sono berapa persen yang masih hidup? Wah, iya, oh masih banyak Pak, masih bisa 90% lebih. Dia bilang, ya kepitingnya ada yang mati di perjalanan, sebenarnya bukan karena di pesawatnya, ya kepiting di dalam negeri aja kita bawa dari Semarang ke Surabaya bisa mati juga dia. Memang barangkali kepitingnya pada saat ditangkap udah kepalanya udah kegetok lah. Udah kegetok ya mati dia kan gitu ya. Kegetok kan gitu, atau kejepit dia berantem sama teman-temannya kepiting gitu. Artinya ya itu tetap ada resiko begitu ya. Kita nggak bisa abaikan itu. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa pengiriman produk-produk yang perlu penanganan khusus itu di pesawat terbang relatif umumnya lebih terjaga ya, lebih bisa diperhatikan kan, pengelolaannya jadi bisa lebih di take care, lebih diperhatikan, dan di pesawat terbang kan nggak lama-lama gitu ya. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Memang lebih mahal ongkos kirimnya, tapi kan tergantung jumlah yang dikirim berapa banyak ya enggak. Kalau yang dikirim belum banyak ya bisa jadi pakai pesawat terbang lebih efisien daripada yang pakai kapal laut kan gitu. Tapi kalau sudah satu kontainer ya pakai pesawat terbang menjadi mahal kan gitu ya, pakai kapal laut lah gitu Mas Amin. Jadi itu kita perlu memperbandingkan lah, komparasi berbagai macam moda pengiriman barang ini agar produk kita bisa nyampe di negara tujuan dengan baik, sehat dan benar gitu, tapi juga efisien.
Oke, terima kasih Pak Dito, jelas banget nih Pak Ya, sebagai sama-sama. Tapi jangan lupa itunya lumpianya beneran diekspor. Oh iya dong Pak, ini udah nanya-nanya Itu apalagi itu ada Mas Fajri, dia rumahnya di Blora itu, titipin ke iya. Mas Fajri itu, dia itu kan dekat sama Semarang, ya deket kan? Pak. Oke Pak Dito, iya Mas Fajri tetangganya ini nih, tetangganya Kota Semarang karena di Blora deket banget Pak. Dia sudah sering mencicipi Pak tentang lumpia. Nah yang terakhir nih Pak, sebelum pisah dengan sahabat ekspor yang ada di seluruh Nusantara Pak, apa ini yang harus semacam tips lah Pak, apa yang harus saya siapkan dan lain-lain dengan produk lumpia ini supaya teman-teman sebagai eksportir muda memandang view ke depan bahwa inilah produk yang bisa untuk ekspor ke dunia internasional. Kira-kira tipsnya apa Pak? Ya, yang pertama bahwa pasar dunia itu kan heterogen. Orang yang ada di Ukraina beda dengan yang ada di Rusia, beda dengan yang ada di Amerika Serikat, beda dengan ada di Australia, beda dengan ada di Hong Kong, beda dengan ada di Taiwan, beda dengan yang ada di Jeddah, beda dengan yang ada di Kuala Lumpur gitu. Manusianya berbeda-beda, dan manusia yang berbeda-beda itu membutuhkan produk yang berbeda-beda, dan banyak di antara mereka udah bosen dengan produk dalam negeri mereka sehari-hari. Mereka haus, mereka kepengen nyicipin dan mungkin makin menggemari produk-produk yang lain. Nah ini kesempatan buat kita. Jadi lumpia Semarang bisa menjadi salah satu pilihan untuk didorong pengembangannya ke berbagai negara. Tentu saja kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Saya tidak menganjurkan penyesuaian rasanya di sana-sana. Nanti jadi nggak lumpia Semarang lagi, jadi lumpia Hong Kong nanti, jadi lumpia Kuala Lumpur. Biarkan tetap jadi lumpia Semarang, tetapi bagaimana menyesuaikan dengan terutama penanganan produknya agar sampai di negara tujuan dengan baik. Saya yakin kalau itu kita bisa kelola dengan baik, ekspor yang merakyat ini ada di mana-mana, makin banyak, dan itu akan membuat kita punya basis ekspor yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih kuat. Ya terima kasih sekali Pak Dito, obrolan hari ini mengenai peluang lumpia di pasar internasional. Semoga akan menjadi penyemangat bagi kita semua. Akhirnya saya pamit undur diri, salam ekspor.